dibagi 1, 2/8 menjadi 1. 6 dibagi 1 adalah Assalamualaikum, salam matematika. Nah, setelah belajar tentang taksiran di bilangan cacah, kali ini kita akan belajar tentang taksiran di bilangan pecahan. Masih ingat tidak, kemarin taksiran ada 3, apa saja? Ya, benar sekali, taksiran atas, taksiran bawah, dan terakhir adalah taksiran terbaik yang menggunakan konsep apa? Pembulatan. Nah, di bilangan pecahan ini nanti ada bentuk pecahan biasa dan pecahan campuran. Kemudian yang kedua ada bentuk desimal dan ketiga ada bentuk persen. Nah, konsep pembulatan di pecahan sendiri ini adalah patokannya ini adalah 1/2. Nah, ini menjadi konsep pembulatan di pecahan. Jadi misalkan pecahan tersebut kurang dari 1/2 atau setengah, dia dieliminasi atau dihilangkan. Nah, kalau pecahan tersebut lebih dari 1/2 berarti dia naik 1 ya, naik 1 dari pecahan yang tertuliskan di soalnya nanti. Oke, kita langsung saja ya ke soal pertama. Nomor 1 ini adalah operasi pengurangan dari 1/3 dikurang 3/4. Kita taksirkan dulu ke atas. Nah, taksiran atas ini adalah pembulatan ke atas. Jadi pembulatan ke atas dari 1/3 ini adalah 2 dikurang 3/4 dibulatkan ke atas. Jadi 1. 2 dikurangi 1 adalah 1. Oke, selanjutnya adalah taksiran ke bawah. Jadi dia tanpa kita perhatikan konsep pembulatan, langsung saja kita bulatkan ke bawah. Ini menjadi 1 ya. 1/3 ini jadi 1. 3/4 ini menjadi 0. 1 dikurang 0, 1. Oke, kemudian ini kita taksiran terbaik. Nah, barulah ini kita perhatikan konsep pembulatan. Nah, kita bandingkan garis pemisah dulu ya. Kita bandingkan nih 1/3 dengan 1/2. 1/3, pembandingan ini bisa dengan perkalian silang ya. Kita kalikan silang. 3 kali 1, 3. 2 kali 1, 2. Oh, 2 ini lebih kecil daripada 3. Berarti dia 1 ini kita bulatkan ke bawah menjadi 1. Kemudian yang ini 3/4 kita bandingkan dengan 1/2. Nah, 4 kali 1 4. 2 kali 3 6. Oh, dia lebih besar, berarti 3/4 ini lebih besar dari 1/2. Berarti dia naik ya, pembulatan dia naik, jadinya dia 1. Nah, 1 dikurang 1 adalah 0. Inilah jawabannya dari contoh 1 untuk taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Nah, ini contoh yang kedua. Nah, pecahan ini bentuknya apa? Desimal ya. Jadi, ciri khusus desimal ini ada tanda komanya ya, tanda koma. Oke, kita hitung. Yang pertama dulu ya, taksiran atas ya. Kita tulis atas gitu saja ya. Nah, taksiran atas dari 2,25 adalah 3. Nah, taksiran atas dari 0,56 adalah 1. Nah, 3 kurang 1 adalah 2, sama dengan 2. Sip. Kemudian kita ke taksiran bawah. Kalau taksiran bawah ini menggunakan pembulatan ke bawah. 2,25 kita bulatkan ke bawah menjadi 2. 0,56 kita bulatkan ke bawah menjadi 0. 2 dikurang 0 sama dengan 2. Oke, terakhir yaitu taksiran terbaik. Nah, kalau taksiran terbaik ini menggunakan konsep pembulatan nih.
Nah, 2,25 belakang koma ini berapa? 2 ya. 2 ini kurang dari 5, berarti dia dieliminasi. 2,25 dieliminasi menjadi 2. Oke, sekarang yang 0,56 belakang koma nih berapa nih? 5 ya. Nah, 5 ini lebih besar sama dengan 5, berarti ini 0 ini kita naikkan jadi 1. Nah, 2 dikurang 1 adalah 1. Nah, ini dia jawabannya. Oke, ini yang kita ke contoh ketiga dalam bentuk persen. Sebelum mengerjakan, masih ingat gak persen itu apa? Ya, benar sekali, per 100 ya, persen itu ya. Oke, kita cari taksiran atasnya. Taksiran atas dari 27% ditambah 53%. Jadi masing-masing kita bulatkan ke atas menjadi 30%. 53 dibulatkan ke atas menjadi 60%. Nah, jadi untuk penjumlahan persen ini kita jumlahkan angkanya. Nanti persennya kita tambahkan atau bumbui di akhir ya. 60 ditambah 30 ya, 90. Tuliskan persennya. Nah, seperti ini. Kemudian kita taksiran ke bawah dengan menggunakan pembulatan bawah ya. Ini jadi 20% ditambah 50%. Jadinya 20 tambah 50, 70%. Nah, untuk taksiran terbaik, barulah kita meneliti ya dengan konsep pembulatan. 27% ya, kita perhatikan dulu angka 27-nya. Ini kan satuannya 7 nih. Dia lebih dari 5. Berarti puluhannya ini naik 1 menjadi 30% ya. Nah, sedangkan di 53% satuannya ini kan 3. Dia kurang dari 5. Berarti dia dieliminasi ya menjadi 50%. Hasilnya 30 tambah 50 adalah, ya benar sekali, 80%. Oke, sekarang kita akan memahamkan konsepnya lagi dengan mengerjakan soal ini ya. Soal yang pertama, tentukan taksiran atas dari operasi hitung di bawah ini. Jadi kalau taksiran atas otomatis langsung saja dibulatkan ya, pembulatan ke atas. Ke atas. Nah, yang 5,3 ini langsung kita bulatkan ke atas menjadi 6. 1,2 kita bulatkan ke atas menjadi 2. 6 tambah 2 adalah, ya, 8. Nah, ini sekarang ini bentuk desimal, ini bentuk pecahan campuran ya, tanpa kita membandingkannya dengan angka 1/2, karena ini tadi taksiran atas, dia bulatkan langsung saja ke atas. 5 1/8 langsung ini, 5-nya ini kita bulatkan ke atas menjadi 6. 3-nya ini kita bulatkan ke atas menjadi 4. Berarti 6 kurang 4 adalah 2. Nah, ini untuk yang soal pertama. Nah, yang soal kedua adalah tentukan taksiran bawah dari operasi hitung di bawah ini. Nomor 1, ini adalah bentuknya pecahan campuran lagi ya. Kalau taksiran ke bawah langsung saja kita bulatkan ke bawah ya, pembulatan ke bawah. Langsung saja 6, 4/5 dibulatkan ke bawah menjadi 6. Dibagi 1, 2/8 menjadi 1. 6 dibagi 1 adalah 6. Kemudian 1,4 dikali 4,7 ya. Ini kita bulatkan ke bawah menjadi 4 kali 4 ya, sama dengan 1 kali 4 4. Nah, ini 67% dibulatkan ke bawah menjadi 60%, dikurang 15%, dibulatkan ke bawah jadi 10%. 60 dikurang 10, 50%. Nah, ini untuk yang
soal kedua. Soal ketiga adalah tentukan taksiran terbaik dari operasi hitung di bawah ini. Nah, kalau ditanyakan yang terbaik, berarti kita perlu konsep pembulatan. Ya, yang pertama ini bentuknya desimal ya, karena dia ada komanya. 5,1 ini kan belakang koma kan 1 nih, dia kurang dari 5. Berarti kalau dibulatkan dia menjadi 5. Kemudian 2,4, belakang koma adalah 4, kurang dari 5 lagi. Berarti dia menjadi 2. 5 kurang 2 adalah 3. Oke, selanjutnya 3/4 ditambah 1/4 ya. Kita bandingkan dulu pecahannya. 3/4 dibandingkan dengan 1/2. 1 kali 4, 4. 2 kali 3, 6. Oh, berarti 3/4 ini lebih besar. Berarti dia satunya ini naik menjadi 2. Nah, yang 3/1/4 ini kita bandingkan 1/4 dengan 1/2. 4 kali 1, 4. 2 kali 1, 2. Oh, berarti 1/4 itu lebih kecil daripada setengah. Berarti dia dieliminasi menjadi 3 saja. Nah, 2 ditambah 3 adalah 5. Seperti ini ya. Oke, kemudian yang poin ketiga, nomor 3 dalam bentuk persen ya, per 100. 56 satuannya 56 ini kan 6 nih. Lebih besar dari 5. Iya, berarti dia 5-nya ini naik menjadi 60. Kita tambahi persennya. Nah, yang 22% satuannya ini kan 2. Kurang dari 5. Iya, benar sekali, jadinya 20%. 60% dikurang 20%. 60 dikurang 20. Berapa tuh? Yes, 40%. Nah, ini dia pembahasan tentang taksiran di pecahan dalam bentuk pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu lagi. Sampai jumpa.